ini lebih bagus ya teman-teman. Jangan sampai kita membuat trafonya itu watt sekundernya lebih besar daripada primer ya. Itu nanti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, kali ini kita melanjutkan tutorial yang kemarin juga ya teman-teman, tentang pembuatan trafo toroid. Di sini saya sudah mencoba ya menggulung teman-teman, menggulung bagian primernya. Nah, jadi menggulungnya saya searah putaran jarum jam ya teman-teman. Nah, ini awalnya. Pasti teman-teman bertanya, berapakah kawat atau ketebalan kawat yang digunakan untuk saya membuat trafo toroid dengan 15 ampere ya teman-teman. Primernya berapa ketebalan kawatnya yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan kawat email tembaganya 1,3 ya, ketebalannya cukup tebal ya teman-teman. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa menggunakan 1,3 tidak menggunakan 1 mili. Nah, nanti jawabannya ada di akhir video atau pertengahan video ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan cara perhitungannya menentukan kawat tembaga yang digunakan, baik itu 15 ampere, 10 ampere, 20 ampere ya, primernya dan sekundernya. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi simak terus video pembuatan trafo toroid ini ya teman-teman sampai selesai, jangan di skip. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar menggulung trafo sendiri ya, toroid dengan jika ingin menghemat. Nah, jika ingin tidak menghemat ataupun tidak menghemat ya teman-teman, atau ingin cepat jadi gitu kan, atau beres ya teman-teman, solusinya beli yang sudah jadi ya teman-teman. Banyak teman-teman penggulung trafo di luaran yang bisa membuatkannya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi ilmu dan sharing dalam pembuatan trafo toroid. Untuk kerennya, pelapisannya, pengukuran rumus-rumusnya ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman simak saja di galeri-galeri video Info Gadget. Oke, kita lanjut ya teman-teman cara gulungnya. Jadi gulungnya itu cara putaran jarum jam. Di sini saya sudah mendapatkan setengahnya. Tadi sudah saya coba menggulungnya. Jadi sistem gulungnya itu dua-dua ya, tapi renggang ya teman-teman. Jadi nanti ini akan diisi ke shaft berikutnya ya. Jadi kita fullkan dahulu ya sampai ujung sini. Nanti kita lanjut ke shaft yang keduanya ya teman-teman. Jadi berapa rumus yang kemarin lilitannya ya, sekitar 600 lilitannya kemarin dihitung ya teman-teman. Jadi nanti kita coba tes sebelum 600. Nah, kita coba tes kalau di tes lampunya sudah redup atau mati, itu sudah cukup ya, walaupun tidak sampai 600 lilitan ya primernya teman-teman. Oke, sebenarnya menggulungnya sih segampang ya teman-teman, hanya menggulung saja. Berhubung ini kawatnya lumayan tebal 1,3, jadi butuh tenaga ekstra untuk menariknya teman-teman. Jadi pelan-pelan saja, yang penting jadi ini ya teman-teman. Oke, kita syuting dari posisi yang berbeda. Oke teman-teman, kita coba mulai ya. Kita harus rapatkan dulu ya ininya teman-teman. Harus penuh ekstra tenaga ya. Jadi ininya kita longgarkan, tapi ujung sininya kita rapatkan ya teman-teman. Jadi nanti menyilang, isinya menyilang ya, isinya menyilang. Jadi yang ini kita rapatkan di sini caranya. Nah, yang ujung ini harus rapat ya. Kita masukkan
tarik dulu yang satu sini dengan penuh tenaga ya teman-teman. Nah, kita rapatkan lagi, harus benar-benar rapat agar hasilnya maksimal ya teman-teman. Kita tarik, nah kita tekan-tekan ya, lihat, kita masukkan. Tarik lagi, itu ya teman-teman. Lalu kita rapatkan di sini, jadi miring ya teman-teman posisinya. Nah, tarik, harus seperti itu. Harus, lalu kita tarik lagi ya teman-teman. Nah, ini harus didempetkan, tarik lagi. Terlihat ya. Nah, itu kita tarik lagi, tekan. Lalu kita masukkan lagi. Ini dia teman-teman hasilnya setelah saya gulung ya. Ini baru 2 sap ya teman-teman, sudah saya gulung. Jadi satu sapnya kita isolasi ya, lakban kertas agar rapi. Dan selanjutnya kita yang sap 2 ini kita lakban kertas lagi untuk ke sap yang ketiga. Jadi nanti terlihat rapi ya teman-teman. Oke, simak proses pelakbanan kertasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita gulung ya teman-teman, ini tidak mencapai 660 ya teman-teman, tidak mencapai 660 lilit ya. Jadi ini sekitar 4 saf kurang, jadi satu lilit itu sekitar 160, ada yang 100 ya tadi ya, saya hitung itu. Jadi intinya tidak mencapai 660. Dan patokannya ini saya beli yang tembaga 1,3 ini 1 kilo terpakai habis ya teman-teman. Ini saya habiskan tadi sih sebelum sekitar berapa meter ya, 1 meter apa ya, 1 meter itu sudah redup ya teman-teman, artinya sudah bisa dianggap berhasil gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya kerennya sama, ini 1,3 ini untuk primernya habis 1 kilo ya. Untuk yang sekundernya saya belum beli ya teman-teman. Nah, ini dia bentuknya ya teman-teman.
tinggal kita coba tes menggunakan lampu di seri ya. Oke, kita coba tes apakah benar sudah tidak menyala. Kita menggunakan bolham 100 watt ya, tuh terlihat 100 watt. Nah, bolhamnya di seri ya teman-teman. Ini saya mau menggunakan jack buntung ya. Yang satu kita terlebih dahulu ini dikerik ya teman-teman, tembaganya. Terus yang satunya di sini. Oke. Lalu ininya kita colok ya. Kita colok ya teman-teman. Colok ya. Ini kabelnya tuh ya, terlihat ya. Oke, kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak menyala ya. Tuh, terlihat tuh ya teman-teman, nyolok ya. Tidak ada manipulasi. Oke, jadi sudah normal. Ini sudah bisa, primernya sudah berhasil, tinggal nanti sekundernya. Oke, seperti yang sudah saya janjikan, untuk primer 15 ampere itu saya menggunakan 1,3 tembaganya, ketebalannya ya 1,3 mili primernya. Dari mana kita bisa menentukan primernya 1,3? Nah, ini dia teman-teman ya rumusnya, perhatikan. Ini dia rumusnya. Jadi sebelum kita membuat trafo, jadi kita harus menentukan dahulu berapa ampere yang kita harus buat dan sekundernya berapa CT-nya ya teman-teman. Jadi di sini di tutorial saya ini kan kita akan membuat outputnya itu 15 ampere ya teman-teman. Di sini di tabelnya sekitar 14,975 ya. Inputnya kita menggunakan 220 volt ya. Dan CT yang akan saya keluarkan di sekundernya 54 CT yang paling tinggi ya. Oke, 54 volt. Jadi rumus untuk primernya, nah primer ini saya menggunakan 1,3 ya. 1,3 di sini kawat ya, ukuran kawatnya 1,3, ampere yang akan didapat 8,756 ya ampernya. Nah, perkaliannya ini rumusnya ya. 220 volt dari input ini, input PLN ya teman-teman, dikalikan dengan ampere yang kawat, ukuran kawatnya teman-teman. Jadi 220 dikali 8756 ya. Hasilnya 1926 VA ya teman-teman. Nah, terus untuk sekundernya rumusnya ya, primer kan sudah jadi nih, saya nanti nextnya di video akan membuat sekundernya. Nah, saya menggunakan 1,7 nah, 1,7 itu ketebalan 1,7 mm itu sekitar dapat 15 ampere ya, 14,975. Nah, maka saya menggunakan ketebalan kawat tembaganya 1,7 mili ya teman-teman. Nah, rumusnya dari output yang ini 14,975 dari kawat ini 1,7 mili ini dikali dengan 54 ya teman-teman. CT, karena CT 54 nya ini dikali dengan 2 ya teman-teman. Ya, perhatikan E ya.
E2 ini dikali dengan 4F 54 volt dikali 2. Nah, ini hasilnya di sekundernya kita dapat 1617,3 VA ya. Di sini ada selisih sekitar 300 watt ya teman-teman. Ini efisiensinya ya. Jadi nanti kita harus menyisihkan watt untuk efisiensi ya teman-teman. Ini lebih bagus ya teman-teman. Jangan sampai kita membuat trafonya itu watt sekundernya lebih besar daripada primer ya. Itu nanti akan panas ya teman-teman si trafonya, karena watt sekundernya melebihi dari watt primernya ya teman-teman. Jadi primer itu wattnya harus lebih tinggi daripada watt sekunder. Nah, teman-teman bisa hitung nih, nanti ini tabel nanti saya sertakan di deskripsi, bisa nanti di download saja atau saya screenshot di video ini ya teman-teman. Nah, oke. Apabila ada yang ditanyakan ya teman-teman, bisa di kolom komentar. Nah, misalkan teman-teman mau membuat 16 ampere lebih nih, ya pakai kawat 1,8. Kita masukkan di sini 1,8 berarti outputnya ini masuk ke sini ya, 16,75 ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.